kita merdeka. Negara-negara Islam kan memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi nggak jelas dari siapa, dari penjajah, ya. Tapi setelah mereka merdeka, ya ternyata di negaranya atau negerinya itu tidak bebas, tidak merdeka secara penuh. Masih dikendalikan oleh asing sampai sekarang. Nah, makanya sekarang generasi Gen Z zaman sekarang itu sekarang lagi hype, lagi menggandrungi pemikiran Tan Malaka. Nah, ada yang udah baca belum buku Tan Malaka itu? Rame itu. Ada Malaka Project. Wah, di YouTube ada akun sudah subscribe-nya itu lebih dari 1 juta. Itu anak-anak muda. Anak-anak Gen Z yang merindukan Indonesia ini merdeka 100%. Sama seperti pemikiran revolusioner, pemikiran radikalnya Tan Malaka. Dulu Tan Malaka namanya nggak ada di zaman Orde Baru. Dikubur. Ya. Di buku-buku pelajaran sekolah, perguruan tinggi, sejarah politik nasional Indonesia modern nggak ada namanya Tan Malaka. Ya, bahkan dia ya dibunuh oleh bangsanya sendiri tahun 49. Ya, oleh konflik internal ya, masalah apa namanya? Karena dia menolak perjanjian, menolak perundingan-perundingan di masa revolusi yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta dengan penjajah Belanda untuk mendapatkan pengakuan internasional. Nah, itu dia tolak. Satu-satunya jalan untuk mengusir penjajah itu bukan dengan berunding, yaitu dengan melawan. Seperti sekarang yang dilakukan oleh rakyat Gaza di Palestina. Gitu. Kalau masuk perundingan pasti kita akan dapat masalah. Kalau masuk perundingan pasti kita akan dapat masalah. بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Azza wa Jal atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dapat bersilaturahim, bertatap muka, nikmat kita dapat melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jal dan menjadi bekal bagi kita sehingga ketakwaan kita kepada Allah meningkat, sehingga kehidupan kita senantiasa diberkahi dan dilindungi oleh Allah Azza wa Jal. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, mari kita sama-sama memasang niat untuk kita duduk di majelis ilmu ini, i'tikaf, dalam rangka kita menuntut ilmu, duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita dan dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Siang hari ini kita akan membahas satu tema yang sebenarnya relate dengan masalah-masalah besar yang dihadapi oleh umat. Ya, masalah umat yang kita hadapi 100 tahun belakangan ini bahkan lebih. Sekarang sudah 2025. Kalau kita tarik dari tahun 1917, permasalahan utama di dunia Islam ini sumbernya, akarnya itu adalah pada masalah leadership, masalah kepemimpinan. Maka itu kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mengingatkan kepada kita dalam banyak hadis tentang fitnah-fitnah di akhir zaman. Ya, fitnah di akhir zaman. Banyak masalah di dunia Islam ini sejak 1 abad belakangan, terutama adalah kolonialisme Barat, kemudian proses dekolonisasi negeri-negeri Islam dari kekuatan penjajahan Barat, itu ditandai dengan kekacauan-kekacauan, dan yang paling berat dan yang paling menyakiti hati kita umat Islam adalah lepasnya Masjidil Aqsa dari tangan kaum muslimin atau dari kekuasaan kaum muslimin. Dimulai dari 1917 ada perjanjian Balfour, sebelumnya ada perjanjian Sykes-Picot tahun 1916, semakin mengukuhkan selama 30 tahun penjajahan Inggris di atas negeri Palestina dengan wilayah yang mereka sebut sebagai wilayah mandat Britania Raya. Kemudian berdiri negara Israel tahun 1948 pada 15 Mei. Setelah itu, pada tahun 1967, Zionis Israel berhasil mencaplok wilayah dan memperluas wilayahnya. Kalau dulu tahun 48 mereka deklarasi kemerdekaan Israel itu hanya 55% tanah Palestina. Sebagaimana hasil daripada UN Partition tahun 1947. Tapi pada tahun 67, Perang Arab Israel yang ketiga, ya, mereka berhasil memperluas wilayahnya mencakup seluruh wilayah tanah Palestina yang historis, termasuk mencaplok jalur Gaza dan tepi barat, dan juga mencaplok Gurun Sinai yang ada di Mesir, serta dataran tinggi Golan yang ada di Suriah. Tahun 69, tepatnya tanggal 21 Agustus, ya, dan baru kemarin kita memperingati 56 tahun peristiwa pembakaran Masjidil Aqsa yang dilakukan oleh seorang ekstremis Yahudi. Nah, ini simpang siur, ada yang bilang dia Yahudi, ada yang bilang dia agamanya ini Kristen evangelis, yaitu Protestan. Yang jelas dia asalnya originnya dari Australia. Migrasi pindah jauh-jauh, menyeberang lautan ribuan mil, sama seperti orang-orang Yahudi di negara-negara lain seperti di Amerika, di Eropa, ya, mereka bersedia untuk pindah bermigrasi ke negara yang baru berdiri yaitu Israel. Dulu orang Yahudi di negara-negara dunia, ya, mereka kondisinya baik, makmur, nggak ada tagar kabur aja dulu, nggak ada. Ya. Mereka nggak kesulitan ekonomi di negaranya masing-masing. Mereka hidup makmur sejahtera, ya. Tapi kemudian mereka rela meninggalkan tanah airnya, negeri kelahiran mereka dan orang tua serta kakek mereka hanya untuk migrasi ke sebuah tempat, sebuah tanah yang menurut mereka, ya, itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, ini tekadnya luar biasa. Ya, tekad untuk menjalankan misi yang batil, kepercayaan yang batil. Nah, itu. Nah, kita harus belajar dari orang-orang yang seperti itu, ya, bukan belajar kesalahannya, kebatilannya, tapi belajar tekadnya yang kuat. Ini umat Islam ini tekadnya yang nggak kuat. Dan masalah pokok umat Islam sejak dirundung musibah-musibah, ya, kolonialisme, dekolonisasi yang menghasilkan, ya, pecahnya negara-negara dunia Islam menjadi negara-negara kecil, kemudian lepasnya Masjidil Aqsa dari tangan kaum muslimin, ini bermuara porosnya intinya adalah pada hancurnya prinsip dalam Islam, yaitu leadership atau kepemimpinan. Makanya Nabi SAW dalam banyak hadis menyebutkan tentang fitnah. Fitnah itu nanti di akhir zaman itu sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan. Maka Nabi membagi periodisasi umat Islam itu menjadi 4.
Pertama, kehidupan Rasulullah, nubuwah. Setelah beliau wafat, ada khilafatun ala minhajin nubuwah, ya, digantikan oleh para khalifah yang mengikuti garis kenabian, yaitu Khulafaur Rasyidin. Kemudian ada mulkan adhan, ya, kekuasaan yang menggigit, ya, karena berpindah dari sistem musyawarah menjadi dinasti politik. Ya, dinasti politik, warisan turun-temurun. Nah, itu mulkan adhan. Tapi secara umum masih menjaga nilai-nilai Islam, masih ada ekspansi futuhat Islamiyah, masih ada dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia dan mengembangkan Islam ini ke berbagai penjuru dunia. Kemudian lahir kekuasaan. Nah, itu mulkan adhan ini kata para ulama periodenya diawali dari periode Bani Umayyah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan yang sebelumnya menandatangani kesepakatan dengan Hasan bin Ali, ya, untuk mempersatukan umat Islam di bawah satu kekhalifahan. Kemudian beliau setelah itu tidak mengembalikan mekanisme pemilihan pemimpin kepada sistem syura, tetapi menunjuk dan mengangkat anaknya sebagai penerus. Nah, itulah dimulai wilayah mulkan adhan, kekuasaan dinasti, kerajaan dalam sejarah Islam sampai runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Bani Umayyah, Abbasiyah, kemudian Saljuk, kemudian Ottoman, ya, yang berkuasa 625 tahun. Sepanjang itu sampai lepasnya Masjidil Aqsa. Nah, itulah berakhir era mulkan adhan. Nah, ini kita lihat, ya. Nah, di abad modern yang ditandai dengan kekalahan kekuasaan Imperium Islam Ottoman, Daulah Utsmaniyah ini dalam Perang Dunia ke-1. Nah, kekalahan itu menandai masuknya umat Islam ke dalam era baru, era keempat dalam periode kekuasaan Muslim, yaitu mulkan Jabriyat. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan melihat di sini realitas politik dunia Islam. Dalam satu abad terakhir ini kita masuk ke era mulkan Jabriyat, yaitu era kekuasaan yang memaksa atau yang diktator. Arti Jabrian ini apa? Kondisi umat Islam ini terkungkung. Kondisi umat Islam ini terjajah meskipun negerinya merdeka. Ya, kita merdeka. Negara-negara Islam kan memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi nggak jelas dari siapa. Dari penjajah. Ya. Tapi setelah mereka merdeka, ya ternyata di negaranya atau negerinya itu tidak bebas, tidak merdeka secara penuh. Masih dikendalikan oleh asing sampai sekarang. Nah, makanya sekarang generasi Gen Z zaman sekarang itu sekarang lagi hype, lagi menggandrungi pemikiran Tan Malaka. Nah, ada yang udah baca belum bukunya Tan Malaka? Rame itu. Ada Malaka Project. Wah, di YouTube ada akun sudah subscribe-nya itu lebih dari 1 juta. Itu anak-anak muda. Anak-anak Gen Z yang merindukan Indonesia ini merdeka 100%. Sama seperti pemikiran revolusioner, pemikiran radikalnya Tan Malaka. Ya, dulu Tan Malaka namanya nggak ada di zaman Orde Baru. Dikubur. Ya. Di buku-buku pelajaran sekolah, perguruan tinggi, sejarah politik nasional Indonesia modern, nggak ada namanya Tan Malaka. Ya, bahkan dia ya, dibunuh oleh bangsanya sendiri tahun 49. Ya, oleh konflik internal, ya. Masalah apa namanya? Karena dia menolak perjanjian, menolak perundingan-perundingan di masa revolusi yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta dengan penjajah Belanda untuk mendapatkan pengakuan internasional. Nah, itu dia tolak. Satu-satunya jalan untuk mengusir penjajah itu bukan dengan berunding, yaitu dengan melawan. Seperti sekarang yang dilakukan oleh rakyat Gaza di Palestina. Itu. Kalau masuk perundingan pasti kita akan dapat masalah. Nah, itu yang dia tolak. Makanya kita harus merdeka 100%. Kembali ke masalah ini, ya. Negeri Islam nih walaupun kecil-kecil katanya merdeka tapi dia masih terjajah. Nah, disinilah era itu mulai muncul. Ya, masalah yang paling utama itu adalah seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW, yaitu lahirnya era mulkan Jabriyat.
kekuasaan yang memaksa dan diktator. Yaitu kenapa? Umat Islam terkungkung, tidak bebas, tidak bisa menjalankan agenda misinya sendiri, tetapi dijajah dan dikendalikan oleh orang lain. Ya. Kalau dalam kolonialisme klasik, bangsa Indonesia, negara-negara Muslim itu dikendalikan oleh siapa? Oleh penjajah yang langsung datang menjajah, membawa alat militernya, alat tempurnya, dan membawa sistemnya. Semua sistem dari Barat dibawa ke negeri kita. Mereka memerintah kita dengan sistem itu dan kita harus dibuat tunduk. Tapi setelah penguasa penjajahan ini keluar dari negara-negara Muslim, mereka mengendalikan kita melalui jarak jauh. Melalui siapa? Melalui agen-agennya, melalui antek-anteknya. Nah, inilah yang merusak kehidupan kaum muslimin. Nah, inilah yang disebut dengan era Mulkan Jabriyat. Apa ciri utama Mulkan Jabriyat? Kita lihat nanti dalam hadis Nabi SAW, yaitu ada 3 fitnah yang disebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu persis mirip ciri-cirinya dengan seperti peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh umat Islam selama 1 abad belakangan ini. Ini penjelasannya bisa saudara-saudara. Ini saya adopsi ya dan adaptasi dari penjelasan para pakar dari Timur Tengah, ahli hadis dan para pakar sejarah ya yang bisa kita lihat di YouTube ya. Nah, disinilah ada fitnah di akhir zaman itu 3 macam. Dan ini semua terkait dengan kekuasaan. Ya. Dan itu menjelang datangnya Dajjal. Jadi keluarnya Dajjal ini didahului oleh 3 fitnah kekuasaan ini. Ya. Kalau kita nggak bisa menghadapi fitnah ini, ya, kita tertipu oleh fitnah ini, ya maka kalau Dajjal keluar, maka kita pasti akan jadi pengikutnya. Tapi kalau kita berhasil melewati 3 fitnah ini, insya Allah, ya, kalau iman kita kuat, kita nggak akan jadi pengikutnya Dajjal. Ini seperti yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu fitnah ahlas, fitnah sarra, dan fitnah duhaima. Ada kaitan yang sangat erat dengan peristiwa-peristiwa kontemporer yang dimulai dari revolusi Arab besar, The Great Arab Revolt yang terjadi pada tahun 1916 ketika pemerintahan negara Ottoman Turki ya sedang menghadapi Perang Dunia Pertama melawan Prancis, Inggris dan Rusia. Nah, di front ya Inggris ternyata bukan hanya memerangi wilayah pusat kekuasaan Ottoman, tapi mereka memerangi Ottoman ini di front yang ada di Jazirah Arab. Ya, di Jazirah Arab dan negeri Syam. Karena mereka ingin mengambil alih wilayah-wilayah yang berada di bawah Ottoman dan mereka akan serahkan kepada Yahudi. Nah, itu. Jadi itu peristiwa Perang Dunia ke-1 erat kaitannya dengan apa? Dengan awal cikal bakal berdirinya negara Israel. Nah, ternyata fitnah kekuasaan ini ya ada digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Ya, urut-urutannya kok mirip seperti yang terjadi yang kita akan lihat dalam peristiwa-peristiwa ini. Nah, kita lihat bagaimana hadisnya. Ya, hadis ini dikemukakan atau ditakhrij oleh Imam Abu Dawud ya. Nomor 4242 dan Imam Ahmad nomor 6168. Melalui sumber sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, putra Umar bin Khattab. Kunna qu'udan inda Rasulillah fadzakarul fitan fa'aktsara fi dzikriha. Kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah dan beliau kemudian menyebutkan tentang berbagai macam fitnah dan beliau menyebutkan hal itu. Hatta dzakara fitnatul ahlas. Nah, akan ada fitnah-fitnah ini katanya. Apa itu fitnatul ahlas? Pertama adalah fitnah al-ahlas. Faqala qailun ya Rasulullah wa ma fitnatul ahlas? Ada orang berkata, ya Rasulullah, apa itu fitnah al-ahlas? Hiya harabun wa harbun. Ya, fitnah ahlas itu adalah terjadi di dalamnya pelarian dan peperangan yang berkecamuk. Banyak kaum muslimin yang lari dari negerinya, yang mengungsi dari negerinya, dan banyak perang yang berkecamuk.
Ini harab wal harab. Al-harab wal harab. Ya. Nah, itu mirip seperti peristiwa nanti yang kita jelaskan. Pengungsian tragedi terusirnya kaum muslimin dari negerinya itu pasca terjadinya apa? Perjanjian Sykes-Picot, rahasia antara Menlu Inggris dan Menlu Prancis tahun 1916. Kemudian dilanjutkan tahun berikutnya 1917 itu deklarasi Balfour di mana Inggris menjanjikan tanah Palestina untuk kelompok Yahudi Zionis internasional. Ya, Bapak Ibu rahmatullah, dimulailah di situ apa? Peristiwa apa? Banyak umat Islam mengungsi, banyak peperangan-peperangan bahkan internal kita. Kemudian yang kedua kata Nabi, "Tsumma fitnatus sarra dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'amu annahu minni wa laysa minni." Ada yang fitnah yang kedua, setelah fitnah ahlas ini terjadi, langsung ada fitnah sarra. Sarra itu artinya kesenangan. Tapi Nabi tidak mendefinisikan apa itu kesenangan. Nanti kita lihat secara bahasa ya. Tapi kita lihat dulu apa yang disampaikan Nabi setelah itu. Dakhanuha, asapnya muncul dari kaki seorang ahli baitku. Jadi asap fitnatus sarra ini itu muncul dari bawah kedua kaki seorang laki-laki yang berasal dari keturunan aku, ahlul bait. Dia mengaku berasal dari aku, keturunan Nabi. Walaysa minni, padahal dia bukan bagian dari aku. Wa innama awliyai al-muttaqun. Nah, di sini penting kita menggarisbawahi. Jangan kita tertipu dengan slogan, dengan klaim-klaim ya, ya mengaku keturunan Nabi tapi perilakunya jauh dari akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ya. Sebab Nabi ya betul ada keturunan Nabi SAW, ahlul bait itu keturunan Nabi. Keluarga besarnya Rasulullah SAW. Tapi ya, Nabi itu lebih suka apa? Innama auliyai, sesungguhnya wali-waliku. Wali-wali itu apa? Orang-orang yang setia. Ya, orang-orang yang loyal kepadaku. Itu siapa? Adalah orang-orang yang bertakwa, adalah al-muttaqun. Ya, kalau ngaku ahlul bait, keturunan Nabi, zuriat Nabi, tapi kalau nggak bertakwa ya, ya apa? Ya nggak ada bedanya sama. Jadi keturunan Nabi dengan tidak itu sama. Yang membedakan itu ketakwaan. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, mengikuti konsisten ajaran Allah dan Rasulnya, dialah wali-walinya Nabi Muhammad. Artinya pendukung-pendukung setia, loyalis-loyalis setianya Rasulullah. Bukan karena loyalitas kepada Rasulullah itu ditentukan oleh apa? Oleh garis nasab keturunan kepada Nabi. Ya. Itu jelas dalam hadis ini. Ya. Kemudian kata Nabi, "Tsumma yastalihun nas ala rajulin kawarkin ala dhil'in." Kemudian manusia bersepakat pada seorang laki-laki yang seperti pangkal tulang rusuk di atas tulang yang lemah. Bagaimana penjelasannya nanti? Ya. Tsumma fitnatud duhaima. 3, ada fitnah duhaima kata Rasulullah. La tada'u ahadan min hadhil ummah illa latamathu latmatan. Ya, tidak menyisakan seorang pun dari umat ini kecuali ditamparnya. Ya, fa idza qila inqadat tamadat. Jika dikatakan fitnah itu telah selesai, ia justru semakin memanjang. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang laki-laki yang tadinya pagi hari dia beriman, sore hari dia sudah kafir. Hatta yasiran nasu ila fustataini. Sampai manusia itu terbagi menjadi 2 kubu. Fustatu imanin la nifaqa fihi. Kubu iman yang tidak ada kemunafikan di dalamnya. Wa fustatu nifaqin la imana fihi. Dan kubu kemunafikan yang sama sekali tidak ada keimanannya. Ini akan melahirkan 2 kubu. Kita masuk yang mana? Kubu iman atau kubu munafik? Nabi nggak menyebut kekafiran. Karena kekafiran itu jelas. Ya, jelas. Ya, orang kafir yang paling keras permusuhannya kepada umat Islam itu sudah ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina asyad. Ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya, kemudian di surat Al-Baqarah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Tidak akan pernah ridho kepadamu wahai Muhammad
orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti agama mereka, mengikuti style, gaya hidup, dan gaya berfikirnya mereka. Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, teman-teman semua, apa kata Nabi SAW? فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ. Jika semua itu telah terjadi, maka tunggulah munculnya Dajjal pada hari itu atau keesokan harinya. Jadi antara kemunculan Dajjal dengan 3 fitnah ini berurutan, ya, berurutan. Timeline-nya itu berdekatan. Nah, ini kita harus tahu, kita harus punya timeline akhir zaman. Nah, sekarang kita memang hidup di akhir zaman. Ya, makanya kita jangan santai-santai, jangan tenang-tenang. Ini tanda-tandanya sudah banyak. Apa tanda akhir zaman yang paling menonjol? Kembalinya Yahudi dari seluruh dunia yang berdiaspora ke bumi Palestina. Itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, mereka tadinya dihukum, ya kan, oleh Allah, dihancurkan kekuasaannya, eh, eh, apa namanya, Taurat, Taurat tempat mereka simpan juga hancur semuanya, ya, oleh Nebukadnezar, oleh Kaisar Titus dan lain sebagainya. Kemudian mereka tidak tersisa kekuatannya sehingga mereka berdiaspora. Bahkan ketika mereka tinggal di Jazirah Arab ratusan tahun setelah mereka mengungsi, ya, berdiaspora keluar dari negeri Syam, dari Palestina, mereka ada tinggal di Jazirah Arab. Tinggal di Madinah, dia tinggal di Khaybar, tinggal di mana macam. Nah, setelah kekuasaan Islam, Rasulullah SAW mendakwahkan Islam pada mereka, mereka tolak, mereka ingkar, mereka membangkang, mereka bahkan memberontak dan berbuat makar kepada baginda Rasul SAW. Makanya dihukum oleh Allah, mereka diusir dari Madinah dan dari Jazirah Arab. Nggak punya negeri, nggak punya tanah air. Nah itu. Maka ciri akhir zaman itu ditetapkan adalah kembalinya mereka ke Baitul Maqdis. Nah itu terjadi pada tahun 67. Ya. Diawali dengan berdiri negara Israel, itu juga sudah masuk. Tanda ciri akhir zaman. Ya, wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Itu surat Al-Isra 104. Ditambah lagi dengan surat Al-Isra 7. Ya, fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marrah wa liyutabbiru ma'alu takbira. Ya, datang janji hukuman yang kedua. Mereka berbuat keonaran, ya, di muka bumi ini merajalela, berbuat kerusakan, maka Allah akan datangkan kembali pasukan-pasukan, ya, hamba-hamba Allah yang kuat akan merusak dan menyuramkan wajah mereka. Nah, itu terjadi di mana? Di Baitul Maqdis. Dikaitkan dengan hadis Nabi SAW, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq li'aduwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum aw man khadalahum illa ma asabahum min la'wa qila ainahum ya Rasulullah qalahum fi Baitul Maqdis wa aqda fi Baitul Maqdis. Nah, ini peperangan yang terjadi di akhir zaman itu terjadi di Baitul Maqdis, ya, dan mereka akan menghadapi kaum yang kuat. Maka kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sebelum orang-orang Islam membunuh dan memerangi Yahudi. Ya. Ini otaknya, ini intinya permasalahan kita. Nah, sebelum itu terjadi, setelah ini terjadi, ini semua Yahudi udah masuk. Nah, itulah yang menandai masuknya 3 fitnah ini. Fitnah ahlas. Apa penjelasannya? Ahlas itu dalam bahasa Arab, ya, mengacu pada sesuatu yang melekat di tanah dan tidak bergerak, seperti alas pelana kuda. Ya, fitnah ini digambarkan sebagai masa-masa yang penuh dengan pelarian, pengungsian, dan peperangan, di mana kekacauan dan ketidakstabilan melanda umat Islam. Nah, ini terutama yang terjadi di Timur Tengah, di belahan dunia yang lain juga sama. Afrika Utara, ya. Ya, Indonesia menghadapi penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, itu juga kita perang melawan Belanda itu kan, Perang Jawa ini kemarin diperingati kan 200 tahun Perang Jawa. Pangeran Diponegoro 1825. Ya, beliau mengobarkan perang Sabil, jihad fisabilillah melawan Belanda itu. Rakyat Jawa itu banyak yang mengungsi. Masa-masa pelarian. Ya, 200 tahun sekarang usia perang Jawa itu. Nah, itulah yang mengubah peta pergerakan Islam di Indonesia.
Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak stabil, ya, kekacauan di mana-mana. Kemudian fitnah ini maknanya cocok dengan peristiwa. Nah, ini menurut seorang pakar yang tadi saya kutip ya, Dr. Hatim Abdul Azim, juga Dr. Ragib Assirjani, beliau mengaitkan fitnah ahlas ini, yaitu fitnah masa-masa pengungsian dan peperangan yang banyak di negeri Muslim, itu dengan peristiwa runtuhnya kekhilafahan Utsmaniyah pada tahun 1924 dan konsekuensi dari kolonialisme Barat yang menyebabkan disintegrasi dan konflik terus-menerus di dunia Islam. Kenapa? Lemahnya leadership kepemimpinan Islam ini. Ya, maka masalah Palestina itu tidak bisa lepas dari masalah leadership. Apa yang menyebabkan Palestina sampai sekarang tidak selesai? Apa yang menyebabkan Palestina tidak merdeka? Apa yang menyebabkan Masjidil Aqsa tidak merdeka? Berlarut-larut, ya, karena leadership umat Islam, leadership kepemimpinan negeri-negeri Islam ini yang bermasalah. Gitu. Nah, Palestina dan Masjidil Aqsa lepas itu kan karena pengkhianatan dari pemimpin-pemimpin Islam di masa itu yang mengaku Islam. Nah, nanti kaitannya dengan yang kedua ini, fitnatus sarra. Fitnatus sarra itu apa? Fitnah yang tampaknya seperti nikmat atau kebaikan, tetapi di dalamnya terdapat asap, yaitu simbol kerusakan yang berasal dari seorang dari ahlul bait Nabi yang mengaku sebagai bagian dirinya, tapi sesungguhnya dia bukan. Nah, para ahli, ya, pengamat, ya, dan sejarawan serta ahli hadis ini mengartikan, memaknai fitnah ini itu dikaitkan dengan revolusi Arab. Apa revolusi Arab? Coba Anda lihat, buka ya, tulis di Google. The Great Arab Revolt 1916. Buka. Nah, itu ada informasinya. Ya, kalau mau yang lebih resmi, otoritatif, ada bukunya. Ada buku yang ditulis oleh Eugene Renan ya. Itu judulnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu The Fall of Ottoman. Ya, itu apa, sejarah dunia Arab modern dari runtuhnya Kekhalifan Ottoman. Itu lengkap ya, tentang kenapa Ottoman itu bisa hancur, bukan hanya karena Perang Dunia ke-1 saja. Karena Perang Dunia ke-1 itu menghancurkan semua imperium dunia. Kekaisaran Rusia hancur, ya, Kekaisaran Prancis hancur, Kekaisaran Jerman sudah berakhir ya. Austria juga berakhir. Semua berakhir Perang Dunia ke-1 kecuali Inggris. Inggris sampai sekarang bertahan kan. Nah, itu otaknya eh, kehancuran apa, negara-negara Muslim ini Inggris. Semua yang bikin bikin apa, konspirasi di Mesir, kemudian di Jazirah Arab, kenapa muncul negara Arab Saudi, kenapa muncul ada negara Yordania, itu semua kerjaan Inggris. Ya, Inggris ini memprovokasi ya Syarif Makkah. Syarif Makkah itu namanya Syarif Hussein, penguasa Mekah. Dulu turun-temurun itu dijabat oleh keturunan Nabi. Ya nggak tahu kayak DNA enggak, pembuktian kita nggak tahu ya. Nah, itu dan disahkan, diangkat oleh keputusan dari Sultan Ottoman Turki. Tahun 1908, 1 tahun sebelum Sultan Abdul Hamid II dikudeta, dia mengangkat Syarif Makkah namanya Syarif Hussein. Nah, Syarif Hussein ini dialah yang kemudian pada tahun 1916 ketika Ottoman masuk ke dalam Perang Dunia ke-1 ya, dirayu oleh Inggris untuk memihak Inggris ya, dan melawan atau memberontak kepada Ottoman, kepada Kekaisaran Ottoman Turki. Dengan imbalan apa? Ya, dengan imbalan kalau kamu menang, kita menang, kamu akan mendapatkan kekuasaan yang merdeka dari Ottoman dan meliputi seluruh jazirah Arab. Kami angkat sebagai Raja Arab. Nah, kayak mirip-mirip lah kayak Amerika, United States of America, atau mirip kayak Inggris itu Al-Mamlakah Al-Muttahidah ya. Maka Inggris itu menyiapkan plan, rancangan politik itu Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Muttahidah. Kerajaan-kerajaan Arab yang bersatu di bawah kekuasaan satu raja, yaitu Raja Hussein. Syarif Hussein. Syarif Hussein ini punya anak Ali, punya anak Abdullah. Ya, Abdullah ini
yang kemudian melahirkan Raja Hussein Yordania. Raja Hussein Yordania ini punya anak yang sekarang namanya Raja Abdullah Yordan itu, temannya Prabowo itu. Jadi dia cicitnya dari Raja apa, Syarif Hussein ini. Nah, dia berkolaborasi dengan Inggris, didanai, disuruh terlibat dalam perang melawan Ottoman, berada di pihak Inggris dengan imbalan apa? Kamu akan kami janjikan apa namanya negara yang meliputi seluruh Jazirah Arab. Awalnya Syarif Hussein itu mau, tapi dengan syarat Palestina dan negeri Syam masuk dalam wilayah kerajaan Arab yang baru berdiri. Yang menurut versi Inggris itu nanti kita bentuk kekhalifahan Arab untuk menggantikan kekhalifahan Turki. Ya, Turki itu kan bangsa non-Arab. Ente aja keturunan Nabi, orang Arab kan lebih berhak. Al-a'immatu min Quraisy katanya. Nah, itu Zionis mengaji itu memang silabusnya ngambil juga dari hadis Nabi itu. Ya, dia tahu hadis-hadis Nabi itu tahu. Nah, dia terapkan untuk apa? Mengadu domba umat Islam. Nggak benar nih khilafah yang di Turki itu bukan orang Arab, bukan keturunan Nabi. Maka harus diganti sama kalian. Nah, itu diproses, dibayar. Setiap bulan itu digaji 100.000 pound sterling. Ya, dikasih senjata, dikasih ini semua. Makanya jalur kereta api yang menghubungkan Istanbul sampai Madinah itu dihancurkan dan dirusak oleh gengnya ini. Ya, yang membelot, memberontak terhadap Ottoman Turki. Sehingga Ottoman Turki kalah, terdesak, ya. Mereka Syarif Hussein ini mendeklarasikan kerajaan Hijaz. Kerajaan Hijaz ini kemudian ingin mendeklarasikan sebagai apa namanya kerajaan Arab. Nah, ketika Ottoman runtuh pada tahun 1124, Syarif Hussein ini mendeklarasikan diri sebagai khalifah kaum muslimin, Khalifatul Muslimin. Nah, inilah yang menyebabkan raja atau kerajaan apa eh, Najd di Riyadh, pusatnya di Riyadh itu marah. Nah, itulah Abdul Aziz bin Saud. Abdul Aziz Al Saud itu yang pendiri kerajaan Saudi Arabia modern itu dia memasuki dan melakukan aneksasi terhadap Makkah dan Madinah Hijaz eh, karena apa? Karena dia tidak mau ada di bawah kekuasaan khilafahnya Syarif Hussein Kah. Jadi beda ya antara Syarif Hussein dengan gerakan Abdul Aziz Al Saud ini kadang-kadang kita confuse. Nah, Anda bacalah buku itu ya. Itu panjang itu penjelasannya. Ini intinya adalah Palestina itu ya dulu diminta oleh Saddam Hussein itu menjadi wilayah kekuasaan ya kalau dia bisa merdeka. Nah, Inggris nggak ngasih syarat apa-apa, nggak ngasih iya apa tidak. Dia mendiamkan saja. Nah, ini sudah tanda-tanda dia akan bohong kan begitu. Nah, persis setelah itu tahun 1917 setelah berakhir Perang Dunia ke-1, ternyata Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour itu menyerahkan tanah Palestina kepada Yahudi. Nah, si Saddam Hussein ini gigit jari. Gua udah memberontak, udah menang ya, tapi gue ditusuk dihianati oleh Inggris. Ya, Palestina dan negeri Syam nggak masuk wilayah saya. Gitu. Nah, gigit jari dia. Dan kemudian dia dipaksa untuk apa namanya tunjangannya, gajinya, kemudian suplai senjatanya dihentikan oleh Inggris. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, untuk mendirikan kerajaan yang besar itu kan perlu dana, perlu senjata, perlu kekuatan pasukan lah. Kalau pasukan sama ASN-nya kagak digaji, nah mau dari mana dia? Nah, Inggris itu megang kartunya gitu. Bapak yang dirahmati, inilah yang disebut dengan fitnatus sarra, ya. Asap kerusakan. Dia memimpin revolusi Arab besar tahun 1916, ya, kerjasama dengan Inggris melawan kehalifan Utsmani. Kelihatannya memang seperti nikmat perjuangan kemerdekaan bangsa Arab. Merdeka dari apa? Ya, yang menjajah itu Inggris, itu aneh. Lah kok ini merdeka dari Ottoman? Lah Ottoman itu bukan penjajah di situ, dia penguasa. Ya, penguasa yang sah berabad-abad di wilayah Hijaz, di wilayah Jazirah Arabia sejak mereka menyatukan dunia Islam dalam satu kehalifan setelah perang antara Ottoman dengan Mamluk pada tahun 1517 disatukan oleh Sultan Salim I. Sultan Salim I ini cucunya Muhammad Al-Fatih, ya, gitu. Nah, revolusi inilah tahun 1916 yang menghasilkan perpecahan dunia Islam melalui perjanjian Sykes-Picot tahun 1916 yang membuka jalan bagi penjajahan Barat dan pendirian negara Israel. Ini kita lalai dan kita nggak tahu ya dulu nggak ada
media sosial, nggak ada akses kepada arsip-arsip. Nah, sekarang semua terbuka. Ya, dunia ini terbuka. Makanya kenapa sekarang anak-anak muda senang baca bukunya Tan Malaka? Ya, sebenarnya akses mudah. Semua nggak bisa ditutup-tutupi. Ya. Nah, yang ketiga adalah fitnah duhaima. Fitnah yang sangat kelam dan parah menyentuh setiap individu di mana orang-orang berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kekafiran dan umat Islam terpecah menjadi dua kubu, kubu iman yang murni dan kubu kemunafikan yang total. Ya. Nah, ini kita diuji oleh Allah dengan banyak fitnah. Kita tidak menjadi kafir, tetapi kita jadi munafik. Ya, di mana apa? Kita memberikan wala dan loyalitas kita kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh seperti Yahudi Zionis, kita berwala pada mereka. Nah, itu sudah masuk munafik. Karena ciri orang munafik itu dalam Al-Quran jelas yang paling menonjol adalah masalah loyalitas, ya, diberikan kepada orang-orang bukan muslim, ya. Oh, dirahmati Allah. Nah, inilah fitnah menggambarkan zaman modern di mana umat Islam mengalami tantangan besar seperti pendudukan Palestina, perang saudara, dominasi sistem global yang korup, kemudian mencerminkan era disinformasi, hedonisme, dan perpecahan internal. Nah, itu kaitannya dengan ini. Nah, kita masuk di era terakhir, sebagai digambarkan dalam hadis Nabi yang tadi saya sampaikan di awal, ya, itu inilah era Mulkan Jabriyat, di mana ujungnya, ya kemungkinan di masa-masa kita sekarang ini, dan kita akan kembali memasuki era apa namanya yang insya Allah mudah-mudahan menuju kebangkitan. Yaitu dengan apa? Dengan munculnya, ya. Nah, tapi nanti akan diawali dulu dengan Dajjal dan sebagainya. Lalu kemudian dihancurkan oleh Nabi Isa, kemudian kekuasaan Imam Mahdi tegak, baru terjadi hari kiamat. Ya, ini kesimpulannya seperti ini. Nah, ini apa namanya timelinenya dari Mas Abdul Hamid II sampai Sykes-Picot, runtuhnya Khilafah Utsmaniyah dengan kudeta tahun 1909, kesepakatan Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis membagi-bagi, memotong-motong wilayah kekuasaan Ottoman kepada negara Prancis dan Inggris, ya. Kemudian mendeklarasikan kehalifan Arab dari klan Hashimiyah. Nah, karena keluarga Al Saud yang menguasai Najd, ya, kebetulan aliran keagamannya beda dengan yang di Mekah dan Hijaz. Hijaz Madinah ini kan posisi dari Mekah. Kebanyakan para sufi, kemudian tarekat gitu ya, kemudian punya apa ada tradisi membangun bangunan di atas kuburan-kuburan lalu kemudian ini bertentangan dengan apa penguasa Najd ya yang berpusat di Riyadh atau di Dir'iyah. Itu Abdul Aziz Al-Saud dia punya pasukan yang anti terhadap hal-hal seperti itu. Ah, maka setelah ada deklarasi, tadinya dia nggak cawe-cawe ketika Inggris bekerja sama dengan Syarif Hussein, dia nggak peduli amat gitu. Tapi apa namanya berontak kepada Ottoman Turki ya. Nah, tapi ketika dia Syarif Hussein ini tidak cukup hanya menjadi raja bagi negeri Hijaz, tapi mendeklarasikan sebagai raja bagi seluruh negeri Arab dan menjadi khalifah kaum muslimin. Nah, Abdul Aziz ini nggak terima, makanya dia aneksasi wilayah Hijaz negeri Mekah dan Madinah. Dan sampai sekarang Mekah Madinah berada di bawah kekuasaan Saudi. Ya, itu sejarahnya. Nah, ini Balfour ya tahun 47 tahun 1917 kemudian inilah malapetaka yang terjadi di dunia Islam lepasnya Palestina tahun 46 47 kemudian tahun 67 Masjidil Aqsa lepas 2005 perang Gaza yang pertama dan sekarang ini. Nah, ini informasi yang saya sampaikan ini bisa Bapak Ibu ini kalau ada apa ininya internetnya mungkin bisa ya. Ini ada sejarahnya sudah bisa kita akses di YouTube. Ottoman Empire World yang pertama, first Fall of Jerusalem, ada Mamlakatul Hijaz. Nah, ini tentang Baitul Maqdis. Nah, ini Baitul Maqdis ini di akhir zaman dia akan menjadi pusat simbol kebangkitan Islam kembali. Kenapa? Karena nanti kekuasaan apa namanya Imam Mahdi, kekuasaan apa pasukan yang akan mengalahkan Dajjal ini semua berkumpul di wilayah Baitul Maqdis ya. Dan Dajjal itu ketika muncul dia akan diikuti muncul dari mana Dajjal itu dari Isfahan, dari wilayah Persia dan akan diikuti oleh 70.000 penganut Yahudi yang ada di Isfahan. Isfahan ini
kota di Iran sekarang, di bekas wilayah Persia, itu kantong Yahudinya cukup besar. Nah, akan keluar dari situ, dari perkampungan Yahudi di Isfahan, itu keluarlah seorang laki-laki yang menjadi Dajjal, ya. Dan pengikut Dajjal pertama itu adalah 70.000 orang Yahudi Isfahan. Nah, ini akan terjadi simbol kebangkitan Islam, epicentrumnya Baitul Maqdis. Nah, sebab itu kita sekarang ini apa tugas kita, ya, memberikan dukungan penuh kepada perjuangan rakyat Palestina, karena perjuangan rakyat Gaza ini akan mengubah the game changer, ya, menjadi ya yang mengubah semua tatanan geopolitik internasional dan juga politik di dunia Islam. Ini awal dari berakhirnya era Mulkan Jabriyat dan awal dari runtuhnya Zionisme internasional. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina
karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan dibalik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Baitul Maqdis Institute, ilmu memimpin pembebasan Masjid Al-Aqsa.